Halo semuanya, saya Nirwan. Di video kali ini saya mau review sebuah produk CPU cooler dari salah satu brand yang mungkin sampai saat ini belum terlalu populer namanya di Indonesia. Tapi kalau saya lihat dari reviewer di luar negeri, brand ini sering banget dibandingkan dengan salah satu brand cooler ternama yaitu Noctua. Nama brand ini adalah Scythe, tulisannya SCY THE. Brand ini baru datang lagi ke Indonesia di pertengahan tahun 2020 dengan distributor resminya yaitu PT DTG atau Digital Teknologi Global. Dan saya dikirimin salah satu produk yang menjadi unggulan dari Scythe yaitu Mugen 5 Black Edition. Sebelum review, kita lihat dulu apa aja isi dalam kotak Mugen 5 Black Edition ini. Dan di video ini juga saya akan tunjukin gimana cara pemasangan air cooler dari Mugen 5 Black Edition ini. Let's go! Oke, ini adalah part-part yang nantinya akan kalian dapat kalau beli Mugen 5 Black Edition. Bisa kita lihat di sini seluruh part-part yang nantinya akan menempel di cooler ini berwarna hitam semuanya, sesuai dengan temanya yaitu Black Edition. Saya mulai dulu dari yang pertama, ini adalah buku petunjuk atau manual book dari cooler ini. Bisa kita lihat di sini kalau misalkan kalian mau pasang sendiri, petunjuknya sudah lengkap banget. Mulai dari Intel, di sini juga di baliknya ada khusus AMD. Dan di sini juga ada keterangan part-part apa aja yang kita gunain sesuai dengan prosesor yang kita gunakan. Kalau Intel ya Intel, AMD ya ikutin petunjuknya sesuai dengan AMD. Berikutnya kita juga udah dapet thermal paste. Ini lumayan banget, jadi kita nggak perlu beli-beli lagi. Tinggal pasang dan cukup praktis. Selanjutnya kita juga dapat obeng atau screwdriver. Ini obeng panjang. Untuk pemasangan cooler ini lumayan juga bisa dapat. Jadi nggak perlu cari-cari atau beli-beli lagi. Udah dapat thermal paste, dapat obeng ini juga. Selanjutnya ini adalah plastik spacer. Ada 4 buah. Ini untuk soket Intel. Yang pertama adalah Intel 1200, terus 1156, 1155, 1151, 1150, dan juga soket AMD. Berikutnya adalah screw atau baut. Ini ada 4 buah juga. Ini khusus untuk soket AMD. Selanjutnya ini adalah stud nuts. Ini khusus untuk soket Intel 2066 dan 2011 V3. Kemudian ini ada bolt nuts. Ini untuk soket Intel juga. Intel 2066, 2011 V3, 1200, 1156, 1155, 1151, dan 1150. Selanjutnya ini ada mounting plate. Ini khusus untuk Intel. Berikutnya ini mounting plate khusus untuk Intel. Jadi kalau Intel itu mounting plate-nya lurus seperti ini, sedangkan untuk AMD dia bentuknya agak siku. Jadi ini untuk Intel dan ini untuk AMD. Berikutnya ada 4 buah fan clip. Ini satu fan itu dipasangi 2 fan clip ini, jadi kalian bisa pakai dual fan untuk masing-masingnya karena ada 4 fan clip. Tapi untuk khusus pembelian Mugen 5 Black Edition ini kita hanya dapat satu fan, yaitu fan dari Scythe juga. Tipenya adalah KZ Flex 120, warnanya hitam. Dan ini adalah CPU coolernya. Seluruh bagiannya warnanya hitam full, matte black atau hitam doff, nggak ada yang glossy, hanya warna logonya aja yang beda yaitu berwarna silver. Ini logo dari Scythe-nya. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat ini ada 6 buah heat pipe untuk cooler ini. Dan juga base plate-nya ini menggunakan nikel atau dilapisi dengan nikel. Pastiin kalau misalkan kalian pasang sendiri, ini ada plastik pelindungnya. Ini dicopot dulu sebelum dipasang ke prosesor agar cooler ini bekerja dengan baik.
Untuk pemasangan fan pada cooler ini bisa kita lihat di bagian bawah coolernya itu agak cekung atau membengkok. Ini bertujuan untuk pemasangan fan-nya seperti ini. Oh iya, saya juga disuruh cobain kipas atau fan dari Side juga, yaitu Wondersnail 120. Ini speednya 2400 rpm, warnanya black juga. Nanti akan saya coba bandingkan dengan kipas bawaan dari Mugen 5 Black Edition, yaitu KZ Flex 120. Warnanya hitam, bentuknya sama, mirip dengan KZ Flex 120. Sama-sama warna hitam dan sama-sama ada rubber padnya. Ini untuk anti vibration, jadi nggak ada getaran atau mengurangi getaran dari si fan-nya kalau misalkan kita pasang di cooler ataupun di CPU casing. Bedanya adalah ini kecepatannya 1500 rpm, yang ini 2400 rpm. Nanti akan saya coba bandingkan performanya untuk cooler Mugen 5 Black Edition. Yuk langsung aja kita pasang. Oke, ini adalah PC saya yang sebelumnya menggunakan cooler bawaan atau stok dari AMD, yaitu AMD Ride Stealth. Yang pertama kita pasang adalah plastik spacernya. Ini ada 4 buah. Langsung kita pasang ke motherboardnya. Berikutnya adalah mounting untuk prosesor AMD. Ini harus dipasang bersamaan dengan bautnya. Bautnya tadi yang saya sudah tunjukin, baut yang panjang, khusus untuk AMD. Selanjutnya adalah penggunaan thermal paste. Sekarang kita pasang coolernya. Tapi sebelum itu jangan lupa plastik di bagian bawah ini kita lepas dulu. Kemudian kita pasang. Kemudian kita pasang kipasnya. Ini udah saya kasih fan clipnya. Dan ingat, kalau posisi ini kipasnya akan mengarah ke sana anginnya. Jadi ngebuangnya ke sini atau niupnya ke sini. Setelah itu saya colokkan konektornya ke CPU fan. Pertama saya bahas dulu ukuran dari CPU cooler Mugen 5 Black Edition ini. Tinggi coolernya adalah 154,5 mm dan tebalnya dengan sudah terpasang fan adalah 110,5 mm.
Di video kali ini saya coba 3 perbandingan CPU cooler. Yang pertama adalah CPU cooler bawaan dari prosesor AMD yang saya punya, yaitu AMD Ryzen Stealth. Yang kedua adalah CPU cooler Mugen 5 Black Edition ini dengan fan atau kipas bawaannya. Dan yang ketiga adalah CPU cooler Mugen 5 Black Edition dengan diganti fan-nya dari merek Side juga, yaitu tipenya Wondersnail 120. Pengetesan ini saya lakukan di PC saya sendiri dengan spesifikasi casingnya adalah Tecware Nexus M, motherboardnya ASRock B450M Steel Legend, prosesornya AMD Ryzen 5 3500, VGA-nya Nvidia GTX 1650 Super, RAM-nya 16GB 3200 MHz, SSD PCIe M.2 256GB, hard disk 1TB, dan PSU 550W. Untuk pengetesan CPU cooler ini saya menggunakan 2 aplikasi, yaitu Cinebench R23 dan juga HWBot Realbench. Pengetesan di aplikasi Cinebench R23 saya melakukan 2 kali pengetesan. Yang pertama itu tes multicore dan yang kedua itu tes single core. Masing-masing running selama 10 menit untuk lihat suhu yang dihasilkan dari masing-masing cooler yang saya coba. Di pengetesan multicore, suhu terendah dihasilkan oleh cooler Mugen 5 Black Edition dengan suhu rata-rata di 60 derajat Celcius dan maksimal di 64 derajat Celcius. Kemudian cooler Mugen 5 Black Edition dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 62 derajat Celcius dan maksimal di 64 derajat Celcius. Yang terakhir adalah cooler AMD Ryzen Stealth dengan suhu rata-rata di 76 derajat Celcius dan maksimal di 79 derajat Celcius. Berikutnya untuk pengetesan single core, suhu terendah dihasilkan oleh cooler Mugen 5 Black Edition dengan suhu rata-rata di 48 derajat Celcius dan maksimal di 56 derajat Celcius. Kemudian cooler Mugen 5 Black Edition dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 50 derajat Celcius dan maksimal di 59 derajat Celcius. Yang terakhir adalah cooler AMD Ryzen Stealth dengan suhu rata-rata di 61 derajat Celcius dan maksimal di 72 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pengetesan di aplikasi HWBot Realbench, masing-masing cooler running selama 8 menit dengan suhu terendah dihasilkan oleh cooler Mugen 5 Black Edition dengan suhu rata-rata di 61 derajat Celcius dan maksimal di 73 derajat Celcius. Kemudian cooler Mugen 5 Black Edition dengan fan atau kipas Wondersnail 120, suhu rata-rata di 62 derajat Celcius dan maksimalnya di 76 derajat Celcius. Yang terakhir adalah cooler AMD Ryzen Stealth dengan suhu rata-rata di 71 derajat Celcius dan maksimal di 83 derajat Celcius. Semua pengetesan ini saya lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius. Overall dari pengetesan yang saya lakukan, CPU cooler Mugen 5 Black Edition ini punya performa yang jauh lebih unggul dibandingkan CPU cooler bawaan dari AMD, yaitu AMD Ryzen Stealth. Dan untuk performa kipas atau fan Wondersnail 120 dari Side ini juga performanya cukup bagus, walaupun dari pengetesan yang saya lakukan, hasilnya sedikit lebih bagus stok fan atau kipas bawaan dari cooler Mugen 5 Black Edition, yaitu KZ-Flex 120. Jadi menurut saya kalau kalian sedang cari fan casing yang berwarna hitam dan tanpa RGB, mungkin Wondersnail 120 ini bisa jadi salah satu pilihan kalian dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga 2400 RPM. Dari segi desain, untuk cooler Mugen 5 Black Edition ini menurut saya bagus dan juga kokoh bentuknya, serta saya suka dengan finishingnya yaitu hitam doff atau matte black. Untuk ukuran cooler ini di PC saya masih pas dengan casing MATX yang saya gunakan, dan lebar dari coolernya juga nggak mengganggu posisi dari RAM. Kemudian untuk minus atau kekurangannya ada satu, ini sepele sih tapi menurut saya cukup mengganggu, yaitu penempatan logonya yang jadi terlihat kebalik kalau kita pasang cooler di posisi vertikal. Jadi kesimpulannya untuk CPU cooler Side Mugen 5 Black Edition ini mungkin cocok untuk kalian yang sedang cari-cari CPU cooler tanpa RGB dengan warna full hitam, desain yang kokoh, kualitas produk baik, dan dengan performa yang bagus tentunya.
Walaupun nggak bisa dipungkiri, harga dari CPU cooler Side Mugen 5 Black Edition ini cukup tinggi, yaitu di kisaran 900.000. Tapi menurut saya dengan performa yang diberikan dan juga desain yang bagus, CPU cooler ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan seperti biasa, link produknya saya taruh di deskripsi di bawah, kalian bisa cek. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Saya Nirwan Fadli, pamit.